Oke, kita mulai di kelas praktisi pada siang hari ini dari jurusan menghadirkan Bapak Budi Santoso. Beliau adalah founder dari Indonesia NFT. Dia juga sebagai seorang artis dan kolektor NFT. Nah, booming banget ya berkaitan dengan NFT ini. Nah, bagi saya pun NFT itu adalah hal yang baru. Artinya saya baru tahu ketika kemarin ada viral ya, Guzalu Guzali ya. Guzaru Guzali atau Guzali Guzaru lah. Baru tahu berkaitan dengan NFT. Nah, secara umum saya hanya tahu itu adalah seperti kayak marketplace jual beli apa karya. Nah, mungkin nanti bisa direvisi ya sama Mas Budi kalau saya salah karena saya juga belum pernah mendalami berkaitan NFT. Nah, nanti dari Mas Budi akan menjelaskan berkaitan dengan NFT dan yang lebih panjang lagi. Oke, kita langsung aja ke Mas Budi. Mas Budi silahkan waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Mas Budi. Terima kasih Pak Suhartanto dan Mbak Husnul ya yang sudah mengundang saya. Jadi saya juga mungkin nanti ini ya, saya juga sebenarnya alumni UNY ya. Saya seangkatan sama Pak Wahyu Rusdianto. Nah itu dulu teman saya saat ospek ya, dia satu grup sama saya dan ya kebetulan beliau sekarang fokus di dosen dan saya aktivitas sehari-harinya fokus di bidang lain seperti itu. Nah ini saya coba sembari izin share screen ya, biar saya bisa share Ya silahkan langsung bisa Mas. terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Sudah terlihat? Udah Mas, udah bisa dilihat. Oke. Jadi sekali lagi perkenalkan nama saya Budi. Saya alumni UNY juga. Saya dulu angkatan 2009 ya saya masuk. Jadi sudah lama banget juga nggak main ke kampus ngisi. Saya dari jurusan sosiologi ya. Dulu administrasi perkantoran itu masih satu fakultas sama saya di FISE ya. Dulu fakultasnya belum terpisah, masih fakultas ilmu sosial dan ekonomi, FISE singkatannya dulu. Itu kalau sekarang sudah FE dan FISIA seperti itu. Oke, jadi di sini saya sebagai founder ID NFT, Indonesian NFT Community, juga sebagai NFT artist dan juga NFT collector. Nah, nanti di sini saya akan ngejelasin ya, lebih mungkin akan secara sederhana terkait dengan NFT seperti apa dan kira-kira utility ataupun kemanfaatannya buat kita itu apa gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan dari adanya NFT itu. Nah, di sini perlu digarisbawahi karena NFT juga masih baru ya di masuk ke Indonesia gitu ya pada umumnya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang teman-teman mungkin lebih ngerti ataupun ada hal yang saya mungkin sampaikan nanti langsung di ini aja ditegur saja seperti itu. Kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi saya kenalin mulai dari ID NFT dulu ya, karena di sini biar teman-teman paham bahwa kita ada ID NFT seperti itu. Jadi ID NFT itu adalah Indonesia NFT Community. Saat ini merupakan komunitas NFT terbesar di Indonesia yang di sini kita ngefasilitasin para kreator ya ataupun orang-orang yang tertarik di bidang NFT untuk belajar, berjejaring dan berkarya di ekosistem NFT seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang belum ngerti terkait dengan adanya ID NFT, teman-teman bisa bisa cek di googling atau wiki di sosial media ID NFT itu kita ada di sana seperti itu. Nah, kita tuh mulai mempunyai visi yaitu ingin bantu para kreator ya memulai journey-nya di NFT dengan cara embrace, educate dan juga empower gitu. Nah, kita di sini merangkul ya, kemudian juga mengedukasi para teman-teman kreator dan juga empower mereka gimana caranya mereka bisa memanfaatkan teknologi NFT untuk meningkatkan kualitas hidup mereka seperti itu.
Nah, saat ini ya di ID NFT sendiri sudah mempunyai member lebih dari 8.500 member ya, di mana di situ isinya ada kreator, ada kolektor, dan juga Web3 development seperti itu. Nah, kita didirikan di tahun 2021 ya, Agustus. Jadi praktisnya belum ada setahun kita berdiri, tapi memang member kita juga sudah banyak karena memang NFT kan lagi booming banget ya di Indonesia ya, dan membuat apa ya, istilahnya membuat perkembangan adanya community ini berkembang sangat cepat sekali seperti itu. Nah, di kita program-program di ID NFT itu ada banyak sekali ya, ada mulai dari kita ngajarin belajar dari nol ya, masuk ke NFT, kemudian juga kita ngebantu para kreator buat promosi karya mereka. Ada artis authentic juga ya di Discord kita, dan ada shilling session juga di Discord dan Twitter. Shilling session itu ibaratnya kayak promosi karya gitu. Kemudian live session ada di Tourspace, Instagram Live dan lain sebagainya. Ada exhibition juga, baik online maupun offline. Nah, saat ini juga kita sedang ngadain acara offline exhibition ya di Jakarta, ada di kawasan SCBD ya, di Asta Distrik 8. Itu pameran NFT spesial Ramadan. Jadi teman-teman kalau misalnya main ke sana ya, ataupun dekat sana silakan bisa mampir dan foto-foto di pameran ataupun galeri yang kita adain. Kemudian juga kita adain program namanya Minfund. Minfund ini adalah beasiswa untuk minting. Jadi nanti setiap kreator yang mau masukin karyanya ke dalam blockchain itu harus membayar sejumlah gas fee atau biaya gas kayak gitu. Nah, di sini kita juga membantu para kreator agar mereka bisa masuk ke dunia NFT. Saat ini kita sudah memberikan lebih dari 70 juta rupiah ya ke lebih dari 200 kreator, dan akan terus bertambah seperti itu. Kemudian kita juga ngadain NFT class dan lain sebagainya. Ada banyak sekali program yang bisa diikuti oleh para kreator ataupun orang-orang yang ingin belajar lebih lanjut terkait dengan dunia NFT, dan semuanya gratis. Nah, ini adalah network kita ya. Kita sudah disupport oleh berbagai macam lembaga ya, baik lembaga bisnis ataupun juga community ya, ataupun juga dari pemerintahan, dan media juga sudah banyak sekali yang meliput kita. Ini berikut adalah beberapa yang sudah meliput event-event dari komunitas kita dan berkolaborasi dengan komunitas ID NFT. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Mungkin teman-teman sebelum masuk ke materi udah mulai riset ya terkait dengan NFT itu apa sih dan sebagainya. Karena memang banyak sekali ya, terutama di akhir tahun 2021 ataupun masuk awal tahun 2021 ya, itu banyak sekali berita yang lokal ya, berita-berita lokal yang mengangkat tema terkait dengan NFT. Apalagi kemarin dengan adanya berita Gozali ya. Gozali tadi seperti yang disampaikan Pak Suharno. Pak Suhartanto. Nah, jadi adanya Gozali Effect ini membuat orang-orang Indonesia ya pada khususnya pengen banget ataupun pengen tahu lebih jauh terkait dengan dunia NFT sebenarnya seperti apa gitu. Nah, hal ini yang mengakibatkan community di kita juga berkembang sangat cepat sekali, meskipun ya setelah adanya Gozali Effect kita tahu bahwa banyak orang yang masuk dunia NFT dengan cara yang kurang tepat. Akhirnya dia ngejual foto-foto karya seperti foto selfie KTP, kemudian foto-foto pakaian dan sebagainya yang mungkin mereka diibaratkan seperti marketplace pada umumnya. Sedangkan sebenarnya ini sangat berbeda jauh ya, seperti itu. Cara mainnya bukan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menjelasin secara sederhana ya, dengan cara yang paling sederhana biar teman-teman mengerti apa itu NFT. Jadi NFT itu singkatan dari non-fungible token. Nah, apa itu non-fungible token? Mungkin di sini saya akan coba deskripsikan dulu ataupun jelasin dulu pengertian dari fungible dan non-fungible. Nah, fungible adalah suatu barang yang di situ dapat ditransaksikan ataupun
dipertukarkan ataupun diperjualbelikan dengan nilai yang sama kayak gitu. Antara aset satu dengan aset yang lain sama. Ini contohnya misalnya duit ya, duit antara duit 50.000 kemudian dengan duit 50 ribuan tapi 20 ribu satunya 10 ribu. Nah itu mereka bisa ditukarkan dengan nilai yang sama. Ya. Artinya orang yang punya duit 50 ribu lembaran satu ditukar dengan duit yang 20 ribu dua dan 10 ribu satu itu mau ditukar karena itu uang tersebut ya itu sifatnya fungible kayak gitu, nilainya sama meskipun ditukar-tukar dengan berbagai gonta-ganti duit gitu, selama nilainya 50.000 ya mau bentuknya apapun ya itu bisa kayak gitu, itu fungible ya. Begitu juga dengan aset digital. Aset digital yang di sini yang dimaksud adalah mata uang kripto. Di sini ada misalnya ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum, ada Solana, Tezos dan sebagainya. Ada banyak sekali aset kripto, ada ribuan ya aset kripto. Nah, di sini aset kripto juga sama, fungsinya adalah fungible. Cuman bedanya kalau aset kripto adalah itu aset digital ya, sedangkan misalnya uang fiat ya, uang fiat itu adalah non digital seperti itu. Nah, aset digital yang di kripto ada Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya itu juga dia tuh sifatnya fungible. Cuman mereka bedanya apa bedanya dengan uang fiat ataupun uang tradisional adalah aset-aset di kripto itu mereka sifatnya adalah terdesentralisasi. Di mana pencatatannya adalah dilakukan oleh server yang jumlahnya nggak terbatas ya, yang ada di seluruh dunia kayak gitu. Jadi tidak terpusat. Beda dengan uang fiat ya, uang pada umumnya tradisional kayak gitu. Rupiah, dolar dan sebagainya. Itu mereka menggunakan sistem tersentralisasi di dalam bank sentral seperti itu. Sedangkan aset kripto dia menggunakan teknologi blockchain di mana pencatatannya secara terbuka, kemudian sifatnya juga terdesentralisasi. Jadi nggak dimiliki oleh salah satu server kayak gitu, tapi terdesentralisasi. Nah itu berbeda, itu adalah gambaran dari fungible. Nah aset-aset fungible ini kan bisa ditransaksikan ya. Kalau misalnya yang teman-teman mungkin udah di sini ada yang pernah membeli aset kripto ya, mungkin Bitcoin ataupun Ethereum, kemudian teman-teman juga bisa memperjualbelikannya di sini seperti itu. Itu maksudnya masih fungible. Nah, di sini ada non fungible. Nah, non fungible ini adalah kebalikan. Jadi dari adanya aset-aset kripto yang fungible, kemudian para developer dia tuh ngembangin sebuah aset ya, sebuah token ya, yang itu berkebalikan dengan fungible. Jadi fungible token lawannya adalah non fungible token. Mereka mengembangkan justru agar aset-aset tersebut tidak bisa saling ditukarkan karena tidak mempunyai nilai yang sama seperti itu. Nah, di sini akhirnya muncullah yang disebut dengan non fungible token. Nah, sebelum ke non fungible token, saya coba jelasin lagi terkait dengan non fungible. Non fungible itu adalah sebuah sederhananya adalah sebuah aset ya ataupun barang yang di situ nggak bisa ditukarkan satu sama lain karena nilainya berbeda seperti itu. Misalnya mobil ya, misalnya mobil di sini ya ada mobil A sama mobil B, meskipun itu mobilnya sama, misal mobil si A punya Rudi gitu ya, mobil si B punya si Anton gitu. Meskipun itu mobilnya sama dan kalau misalnya itu ditukar mobilnya ditukeran gitu, itu belum tentu mereka mau karena sebenarnya nilainya berbeda. Kenapa? Karena mungkin dari perawatan segala macam punya si Anton lebih bagus segala macam dan sebagainya. Makanya itu nggak bisa cair kayak gitu, nggak bisa ditukarkan kayak gitu. Kemudian juga misalnya ada lukisan satu dengan lukisan yang lain itu tentu nggak bisa ditukarkan sama seperti duit gitu. Meskipun nilainya sama, misal lukisan A nilainya 100 juta, lukisan B nilainya 100 juta. Kalaupun ditukarkan itu nggak bisa, belum tentu mau gitu. Karena apa? Karena nilainya beda.
mungkin gambar yang pertama adalah gambar pisang, kemudian yang kedua adalah gambar apel gitu. Sedangkan orang-orang yang di situ mengkoleksi gambar pisang itu karena saking sukanya sama pisang, nggak mau kalau ditukarkan dengan gambar apel meskipun nilainya sama. Nah, ini adalah konsep dari gambaran ataupun arti dari non-fungible token. Nah, di sini ada yang konsepnya fisik juga dengan digital. Nah, di sini kalau masuk ke digital tadi sama. Adanya non-fungible token di dalam aset-aset digital di sini artinya adalah sebuah token yang di situ merepresentasikan sebuah aset ya, yang di situ nggak bisa ditukar ataupun nggak punya nilai yang sama antara satu token dengan token yang lainnya kayak gitu. Beda dengan aset kripto yang meskipun itu juga adalah token, tapi sifatnya itu fungible. Sedangkan aset kripto yang NFT atau non fungible token ini yang biasanya berupa gambar, lukisan ataupun karakter tertentu itu nggak bisa ditukarkan meskipun nilainya sama karena memang value-nya berbeda seperti itu. Semoga ini bisa ditangkap ya terkait dengan non-fungible dan fungible token gitu. Alur sejarah dari kemunculan non-fungible token atau NFT itu sendiri seperti itu. Nah, sederhananya saya coba mendefinisikan NFT. NFT itu adalah sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk mensertifikasi aset-aset digital dengan menggunakan blockchain gitu. Jadi kalau dulu kita ngupload gambar-gambar ataupun hasil-hasil lukisan ataupun karya digital kita ya, misal kita buat ilustrasi nih, kemudian kita upload di Instagram gitu. Nah, itu kita nggak punya token ataupun kita nggak punya sertifikat atas karya-karya digital yang kita miliki seperti itu. Ataupun kita upload foto selfie gitu ya. Ketika kita upload di Instagram itu juga masuknya ke server Instagram. Dan bisa dikatakan kepemilikannya ya kepemilikan Instagram. Karena apa? Karena kalau misalnya server Instagram dan Instagram misal bermasalah ya, servernya rusak atau gangguan dan datanya hilang, itu kita nggak punya kendali atas karya tersebut atau foto tersebut. Benar-benar akan hilang seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini, itu memungkinkan kita mentokenisasi ataupun mensertifikasi aset-aset digital kita dengan adanya token yang itu menggunakan blockchain yang sifatnya tadi desentralisasi dan juga terbuka seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah terbuka adalah pencatatannya yang terbuka. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa aset ataupun karya misalnya ataupun foto ini adalah milik si A yang diupload tanggal sekian, yang menggunakan blockchain ini, kemudian kalaupun dia itu mau dijual harganya sekian dan sebagainya seperti itu. Jadi semua data pencatatan segala macam itu masuk ke dalam blockchain dan itu sifatnya terdesentralisasi. Yang dimaksud terdesentralisasi di sini adalah tidak akan data tersebut tidak akan bisa dirubah ataupun di otak-atik seperti itu. Itu akan selamanya tercatat di situ seperti itu gitu. Jadi di sini benar-benar bisa mensertifikasi ke original ya ataupun keaslian dari sebuah aset digital. Nah, ini yang menarik kenapa kemudian kalau misalnya teman-teman tahu ada karya-karya ataupun kayak gambar Ghazali kenapa itu bisa mahal kayak gitu ataupun karya-karya seni tertentu bisa mahal. Bahkan ada yang sampai satu karya digital gitu ya, gambar gitu ya, sampai dengan 1 triliun seperti itu. Nah, karena memang seperti itu adanya NFT ini benar-benar bisa meningkatkan value dari sebuah aset digital. Oke, nah ini kita masuk ke kategori NFT ya. Nah, kategori NFT sebenarnya bisa dikatakan nggak terbatas ya, karena NFT itu sebenarnya kan sebuah teknologi yang mensertifikasi aset-aset digital. Sedangkan aset digital itu ada banyak sekali dan terus berkembang secara fungsi ataupun kegunaannya. Nah, di sini akan saya kasih info beberapa jenis dari NFT ya. Ada NFT art. Nah, NFT art ini biasanya digunakan oleh para orang-orang yang tertarik di dunia art, baik itu kreator ya, ataupun artis, ataupun seniman, ataupun juga kolektor seperti itu. Mereka mengupload karya-karya digitalnya, mentokenisasi karya-karya seninya, kemudian kolektor bisa membelinya ya gitu. Nah, di sini untuk kategori art juga nggak terbatas ya, ada banyak sekali, apalagi dengan teknologi digital ya, seni-seni grafis itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih banyak opsinya ketimbang seni-seni tradisional gitu.
Kemudian ada NFT musik, ini tentu yang berkaitan dengan musik ya dan para musisi. Kemudian ada domain. Nah, domain ini kayak nama ya, sebuah identity di dalam blockchain juga dijual di sini. Kemudian ada virtual world. Nah, virtual world di sini mungkin yang bisa ataupun yang teman-teman lebih atau yang lebih populer di kami adalah metaverse. Nah, virtual world di sini memungkinkan jual beli aset digital berupa lahan ataupun tanah ya, sebidang tanah, kemudian juga bangunan dan juga aset-aset lainnya seperti karakter, kemudian pakaian dan sebagainya. Istilahnya adalah kayak mengcopy aset-aset semua yang ada di dunia nyata itu dimasukkan ke dalam virtual gitu. Dan situ juga diperjualbelikan, kemudian juga kita bisa melakukan aktivitas di sana dan sebagainya. Nah, ini juga virtual world juga akan menjadi sesuatu yang ke depan akan semakin berkembang seperti itu. Nggak hanya sebagai tempat buat ngumpul-ngumpul saja ataupun ngelakuin gathering saja, tapi bisa buat edukasi, kemudian ya semua aktivitas yang offline yang memungkinkan dilakukan di digital ya, seperti yang kita lakukan sekarang, proses belajar mengajar, itu juga nanti bisa terjadi dilakukan di virtual world, tentu dengan experience yang lebih menarik seperti itu. Dan juga borderless ya, karena memang di crypto ataupun di NFT itu benar-benar borderless. Kemudian ada trading card. Trading card ini ibaratnya kayak kartu jual beli. Kemudian ada collectible. Nah, collectible ini yang saat ini sangat populer sekali ya. Teman-teman kalau misalnya masuk NFT biasanya kok apa tuh NFT yang keluar banyak ada kayak karakter-karakter kera, karakter-karakter pixel seperti itu. Kalau teman-teman tahu, satu gambar kera aja sekarang itu harganya sudah bisa dikatakan sudah sekitar 200 Ethereum-an ya, atau itu mungkin bisa satu Ethereum sekarang sudah sekitar 40 jutaan ya, 40-50 juta. Nah, itu dikali 200. Jadi udah miliaran untuk satu karakter tersebut. Apalagi yang depan ini ya, yang gambar pixel itu CryptoPunk, itu udah benar-benar udah berapa miliar gitu untuk satu karakter tersebut gitu. Nah, kenapa itu mahal? Karena memang di situ ada utilities-nya, ada kegunaannya dan sebagainya. Nah, itu akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian ada NFT Sport. NFT Sport di sini mereka lebih menjual kayak momen-momen penting ataupun momen-momen yang cantik dalam sebuah olahraga ya, misalnya di basket, di NBA, itu momen-momen cantik itu dijual di sini, dan itu juga ternyata banyak sekali yang suka mengkoleksi seperti itu. Utility ini NFT dengan berbagai macam utility ya, ataupun akses tertentu dan lain sebagainya. Kayak misalnya beli NFT, nanti setiap holder ataupun orang yang beli akan mendapatkan reward berupa koin ataupun staking ataupun utility yang lainnya dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kategori dari NFT. Nah, ini masuk ke pertanyaan kenapa NFT dan sebenarnya apa yang menarik dari adanya NFT seperti itu. Nah, NFT ini bisa dikatakan adalah sebuah ini ya, revolutionary industry for digital art ataupun aset. Karena sebelumnya nggak ada nih sebuah teknologi yang membuat aset-aset digital itu punya value sebagus sekarang ini, seperti itu. Dulu itu kalau misalnya kita ngupload aset-aset digital kita ya hanya di sosial media ataupun di platform-platform portfolio ya, seperti DeviantArt dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu bisa dikatakan sangat gampang untuk dijiplak ya, ataupun diambil karyanya dan orang bahkan nggak tahu ini karya asli siapa kayak gitu, karena nggak ada sertifikat autentikasinya ataupun istilahnya susah untuk dibuktikan bahwa ini adalah karya si ini ataupun buktinya mana dan sebagainya kayak gitu. Dan sangat marak sekali dengan adanya pencurian aset ataupun pelanggaran hak cipta seperti itu. Nah, adanya NFT ini benar-benar merevolusi itu semua kayak gitu. Kemudian NFT ini juga New Creative Economy Ecosystem. Nah, ini yang sangat menarik ya, dan kenapa orang-orang pada terjun ke NFT gitu. Karena dari adanya NFT ini benar-benar bisa
ngebantu para kreator ya untuk nge-lift up ya, istilahnya kayak memperbaiki hidup mereka dengan ini kayak gitu. Apalagi pas pandemi kemarin ya, saya masuk NFT di tahun 2021, pada waktu itu memang masih sedikit banget yang ngerti tentang NFT, dan saya juga nggak nemu orang Indonesia siapa yang sudah terjun di NFT. Cuman waktu itu saya belajarnya di klub-klub luar negeri ya, di komunitas luar yang situ kayak setiap hari ngebahas tentang NFT kayak gitu. Nah, di sini dengan adanya NFT, kemudian saya masuk ya, saya mencoba sebagai NFT artis, saya ngejual beberapa karya-karya digital saya, dan ternyata di situ laku. Dan lakunya bisa dikatakan bukan main-main. Bahkan ada artis Indonesia yang setiap kali ngupload itu lakunya ya, gambar-gambar digital lakunya tuh benar-benar ratusan juta gitu. Dan dia paling bikin ya sehari 2 hari itu udah jadi gitu, satu karya gitu. Dan dia jual bisa gitu. Jadi dia kayak seminggu bisa withdraw ya, ataupun narik benar-benar ratusan juta kayak gitu. Dan itu sangat menarik banget. Akhirnya dari situ banyak sekali orang-orang ataupun kreator Indonesia ya, berita itu kemudian tersebar dan banyak sekali yang masuk ya. Dan menariknya di sini NFT kan nggak terbatas oleh siapapun. Di sini yang dia masih kuliah, yang dia itu kerja ya, yang dia itu punya apapun, semua boleh masuk NFT, nggak ada aturan khusus secara spesifik, itu benar nggak ada. Jadi ini berpulang untuk mereka yang memang punya keahlian ya di seputar grafis dan sebagainya untuk masuk ke situ. Nah, dan di sini kenapa menjadi sebuah service ekonomi ekosistem? Karena pada akhirnya para kreator ya, dia tuh bisa ngejual aset digital mereka. Kemudian juga ada sebuah wadah komunitas yang di situ isinya ada kolektor, ada kreator yang saling terkoneksi, kemudian ngebentuk sebuah ekosistem ya, yang di situ saling support dan saling menguntungkan seperti itu. Nah, dari sini yang menarik lagi adalah secara worldwide ya, secara dunia begitu. Jadi kita terkonek dengan sebuah kreatif ekonomi ekosistem secara mendunia, yang itu kita benar-benar bisa ngejual aset-aset digital kita, karya-karya kita yang biasa cuma dapat postingan like ataupun komen ketika di-upload di Instagram, di sini bisa dijual seperti itu dengan harga yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian lanjut, komunitasnya juga worldwide ya, dan sangat kuat sekali. Ketika kita masuk sana dan kita support komunitas, kita juga akan dapat support balik ya. Marketnya secara worldwide, nggak terbatas ya, dan ini juga teknologi ini cocok juga buat kreator, kolektor, dan juga trader ataupun investor. Nah, di sini ada banyak kategori ya. Kreator itu yang ngebikin karya, kolektor itu yang ngebeli, kemudian trader itu yang dia mungkin ngebeli, tapi buat tujuan jangka pendek aja, kalau misalnya harganya udah naik, dia bisa beli. Dan kalaupun investor, mungkin dia itu lebih ke invest ke sebuah project, ataupun ke artis gitu ya, yang dia akan hold secara long term gitu. Nah, kemudian, nah ini ada yang menarik lagi adalah NFT itu adalah new symbol of identity. Sekarang kalau misalnya di Twitter itu ada namanya Twitter Blue. Di situ itu kita bisa pakai foto profil menggunakan NFT kita yang sudah dalam blockchain kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang punya NFT, misal tadi ya, yang karakter kera misal, itu adalah namanya koleksinya adalah Bored Apes. Bored Ape itu udah miliaran harganya. Jadi kita bisa pakai profil picture dengan menggunakan gambar kera tadi, dan itu asli gitu. Karena apa? Di situ ada bedanya. Kalau yang dia tuh upload foto profil picture dengan NFT, mungkin teman-teman kalau sekarang ada yang Twitter ya, silakan dicek Twitter. Kalaupun update profil, di situ ada 2 opsi. Update profil menggunakan foto dan update profil menggunakan NFT. Nah, di situ kalau misalnya kita punya NFT di wallet kita, itu kita bisa pakai gitu. Dan ketika kita menggunakan NFT, nanti bentuknya nggak akan bulat, tapi heksagon bentuk profil picture-nya. Nah, itu yang membedakan sebuah apa namanya di Twitter kayak gitu. Nah, ini menjadi benar-benar new identity gitu. Twitter adalah sebuah platform yang saat ini paling ramai digunakan buat NFT, komunitas NFT. Mereka ngumpulnya di situ karena memang support semua yang NFT gitu ya, sangat support dengan Web 3.0. Nah, makanya
ketika kita punya profil picture yang let's say tadi ya gambar kerak gitu dan itu adalah yang hexagon, jadi yang original gitu, itu kita kayak akan punya kelas sosial sendiri di situ. Dan orang-orang biasanya juga akan pamer ketika punya koleksi-koleksi yang mahal, dia akan jadikan foto profil picture gitu. Nah ini udah shifting gitu ya, ketika dulu mungkin kita ataupun orang-orang kolektor kalau punya lukisan mahal, ketika pengen memamerkan karyanya, dia akan mengundang temennya atau rekannya untuk ayo main ke rumahku, saya kasih lihat galeriku seperti itu. Ini ada lukisan ini, bla bla segala macam gitu. Nah di sini ini sekarang beda lagi. Pamernya adalah dengan cara pamer di profil picture-nya kayak gitu. Nah selain itu karena di NFT adalah sifatnya terbuka dan transparan, orang-orang juga bisa melihat isi wallet kita tuh apa aja. Isi aset-aset kita di wallet kita tuh apa aja, itu semua terlihat gitu. Jadi mereka kayak kalau mau lihat koleksi orang ya tinggal klik walletnya aja, ke walletnya, nanti di situ isinya apa aja itu bisa terlihat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya menariknya NFT ini adalah NFT itu tersedia di berbagai macam banyak blockchain gitu ya. Baik mulai yang paling besar adalah di Ethereum, kemudian ada blockchain-blockchain lain yang lebih ramah lingkungan, ataupun clean NFT itu ada kayak misal Tezos, Solana, Algorand dan sebagainya. Ada ratusan, mungkin bahkan ribuan ya, dan terus berkembang blockchain-blockchain yang terus berkembang seperti itu. Nah itu adalah seputar hal-hal menarik terkait dengan NFT. Nah NFT itu benar-benar memberdayakan kreator ya ataupun artis seniman. Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini kita mempunyai banyak sekali kreator ya, kreator digital. Dan adanya teknologi ini benar-benar ngebantu mereka kayak gitu. Nah ini coba kita bandingin ya antara sebelum NFT dan setelah NFT dengan adanya NFT. Nah sebelum adanya NFT, kalau misalnya kita mau jadi seniman, itu kita harus masuk ke dalam sebuah galeri ataupun agensi gitu. Dan di sini potongan penjualan itu bisa dikatakan paling besar adalah untuk agensinya kayak gitu. Umumnya seperti itu. Minimal 50% lah kayak gitu. Nah, dengan adanya NFT, ini kreator yang akan mendapatkan keuntungan lebih. Karena apa? Karena ini nggak ada middleman, nggak ada pihak tengah. Kreator akan langsung bertemu dengan kolektor gitu. Mereka akan ngejual beli langsung. Sedangkan sebelum NFT, kalaupun mau jual beli harus lewat galeri gitu. Jadi dananya dipotong di galeri itu. Nah, sedangkan adanya NFT, ini di bypass. Kreator bisa langsung ngejual asetnya ataupun karyanya ke kolektor secara langsung. Dan di sini juga menariknya adalah royalti. Ketika kita ngejual pertama kali karya kita ke kolektor, itu kita akan mendapatkan penjualan pertama. Kemudian ketika kolektor satu ngejual karyanya lagi ke kolektor berikutnya, itu si kreator atau seniman akan mendapatkan royaltis dari transaksi tersebut. Masih akan mendapatkan persenan gitu. Bisa 10%, 15%, 20%, tergantung nanti marketplace dan settingnya seperti apa kayak gitu. Nah ini yang teknologi ini yang saya dikatakan nggak ada sebelum-sebelumnya dan ini baru dan ini sangat menguntungkan para kreator. Bayangkan sebuah kreator di sini menciptakan 100 karya seni gitu ya, dan itu laku di pasaran dan karyanya terus-menerus diperjualbelikan. Berarti dia kayak akan mendapatkan passive income dari royalti dari penjualan aset tersebut. Dan ini sangat menarik sekali dan sangat fair dan sangat mensupport adanya kreator. Kemudian juga kreator di sini dapat mengatur dan mengelola karyanya secara mandiri gitu. Karena secara ownership ya, kita udah minting di blockchain kita, kemudian kita bebas nih mau ngapain nih karya kita, mau kita jual dengan harga berapapun, mau kita transfer ke orang ataupun mau kita hapus atau burn ya, itu kita bebas mengelolanya seperti itu. Nggak ada campur tangan pihak lain seperti itu. Beda dengan sebelum adanya NFT gitu. Dan menariknya juga dengan adanya NFT ini, jadi kesuksesan kreator itu berdasarkan dukungan dari komunitas. Di mana sebelumnya mungkin kita karena popularitas ya ketika diangkat oleh sebuah galeri, kemudian kita diajak untuk ikut pameran di luar negeri beberapa kali gitu ya, dan sebagainya. Di sini kita beda. Di sini ketika masuk ke NFT, teman-teman support community ya, member-member lain dengan cara saling promote, kemudian hal-hal lainnya. Dari sini teman-teman juga akan lama-kelamaan akan tumbuh gitu. Nah, di sini bisa dikatakan dengan adanya NFT ini juga benar-benar
nge-bypass lagi nih dengan adanya middleman, dan tentu juga ada effort tersendiri ya, karena di sini kreator akan mempromosikannya sendiri ataupun dengan komunitas seperti itu. Nah, ini berbicara terkait dengan opportunity ya, ataupun peluang buat kreator dan juga kolektor. Nah, di sini buat para kreator, dia bisa nambahi value dari aset-aset digitalnya ataupun dari karya seni digitalnya gitu. Dapat terkonek langsung ke pasar secara internasional, kemudian nggak perlu gabung ke galeri nih kreator kalau di NFT. Sedangkan kalau misalnya kita berkaca ke tradisional, galeri itu berapa banyak sih kreator yang bisa masuk ke galeri, ataupun galeri bisa menampung berapa banyak sih, itu benar-benar dalam hitungan jari ya, kayak oke, paling cuma sekian, paling 50 udah mentok itu buat satu galeri itu. Sedangkan di galeri di Indonesia juga masih sangat sedikit sekali dibanding dengan jumlah kreator di Indonesia, itu sangat-sangat tidak bisa mengakomodasi gitu. Nah, di NFT ini nggak perlu itu, semua bisa masuk dan semua bisa terakomodasi dengan community di NFT. Kemudian cocok dengan seluruh kreator ya, baik yang kamu yang fotografi, kemudian musik, kemudian ilustrator, ataupun art performance ya. Art performance juga bisa dijadikan NFT. Misal dia perform bikin video tari gitu ya, 1 menit misalnya, itu juga bisa dijual di NFT seperti itu. Musik, ya, bahkan memes ya, itu juga bisa dijual seperti itu. Jadi semua jenis kategori kreator di sini selama dia tuh punya keunikan, kemudian original dan lain sebagainya, itu akan ada marketnya tersendiri seperti itu. Nah, di sini governance the artwork, jadi kayak kreator benar-benar memiliki karya seninya sendiri ya. Kemudian adanya royalty fee tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian keuntungan buat kolektor itu apa? Nah, di sini kolektor kalaupun misalnya di seni-seni tradisional terbatas mediumnya. Nah, di sini dengan adanya NFT itu benar-benar, ataupun karya seni digital itu benar-benar lebih banyak opsi gitu ya. Ada yang bisa dikombin dengan musik, kemudian augmented reality, kemudian motion ya, 3D dan lain sebagainya. Ada banyak sekali dan itu sangat-sangat menarik kayak itu karena unlimited lah kayak stylenya. Kemudian bisa terkonek dengan artis secara internasional ya. Jadi kalau dulu mau ngoleksi karya dari luar negeri kan, ataupun dari artis luar itu kan kayak effort banget nih. Harus datang ke lokasi pameran ya, ke negeri, misal ke negara lain dan lain sebagainya. Nah, di NFT ini nggak perlu semua. Semua langsung terkonek secara internasional. Nah, kemudian di sini tadi cara baru untuk menunjukin karya seninya gitu. Kalau dulu misalnya kolektor ngoleksi 100 karya misalnya, itu harus menyiapkan berapa ruangan yang besar ya, ruangan yang cukup besar untuk bisa menampung 100 karya. Sedangkan adanya di NFT ini benar-benar unlimited gitu ya. Kita siapkan satu wallet, kita bisa menampung ratusan bahkan ribuan koleksi seperti itu. Nah, kemudian juga cara menunjukinya unik. Kita bisa ngadain virtual exhibition ya, ataupun metaverse exhibition. Kemudian kita bisa invite orang yang jumlahnya nggak terbatas dari seluruh dunia buat masuk. Ayo datang ke galeriku nih. Aku beli galeri di sini dan aku mau ngadain event pameran. Silakan datang kayak gitu dan sebagainya. Nah, di sini juga buat kolektor cocok buat tadi. Buat yang long term ataupun yang short term gitu ya, yang kayak oke, aku mau beli, nanti kalau harganya tinggi aku jual lagi gitu, ataupun yang karena dia suka sama karya seninya, dia akan di hold secara lama kayak gitu. Itu sih. Nah, ini tantangannya di NFT, karena NFT ini adalah market secara internasional, jadi caranya di sini saya dikatakan bahasa ya. Kita para kreator Indonesia harus fasih juga berbahasa Inggris di sana, paling nggak minimal harus ngerti lah secara chat gitu. Dan kalau misalnya secara speaking juga bagus, itu akan sangat membantu karena kita harus aktif dalam komunitas dan bersosialisasi dengan mereka. Time zones ya, waktunya berbeda antara satu negara dengan yang lain, jadi kadang kita tidur mereka baru rame kayak gitu, atau sebaliknya kayak gitu. Gas fee, jadi kita harus membayar gas fee ketika mau minting ataupun ngupload karya.
Terus scam, karena ini adalah mata uang digital ya, menggunakan mata uang digital, jadi juga banyak tindakan-tindakan scam yang itu dapat mencuri aset-aset digital kita kayak gitu. Copy minting ini kayak masih banyak apa ya istilahnya, kayak simpelnya ada orang lain ngambil karya yang bukan karyanya kemudian di minting ataupun di upload gitu, di tokenisasi. Ini istilah copy minting. Ini juga tentu hal-hal yang nggak bisa dihindari di dunia digital karena era keterbukaan segala macam ya. Nah, tapi dengan adanya komunitas nanti hal seperti ini bisa dihindari kayak gitu. Atau komunitas akan bisa nge-report kalau misalnya oh ini adalah bukan karya asli dia. Nanti dari platform ataupun ini bisa ngeblokir kayak gitu. Kemudian adalah aktif di dalam komunitas. Ini mungkin juga challenge tersendiri ya buat para kreator, karena ketika kreator-kreator sebelumnya ataupun seniman sebelumnya biasanya mereka diwakili oleh galeris ya yang ngebantu ngejualin, sedangkan di sini harus dijual sendiri gitu. Selain aktif di komunitas, kita juga harus bisa nge-marketingin karya kita gitu. Karena kalau nggak bisa nge-marketingin ya nggak bisa nge-marketingin ya susah buat lakunya seperti itu, atau susah untuk kita bisa dikenal oleh kreator-kreator. Tentu juga di sini challenge-nya adalah gimana caranya personal branding setiap kreator itu punya nilai yang bagus seperti itu di mata kolektor. Tantangannya ini adalah beberapa kreator Indonesia ya NFT. Ini ada Roar, ada karya dari Mas Suryanto. Dia juga salah satu yang awal-awal masuk NFT ya. Itu lakunya 668 juta. Ini gambar singa ini. Kemudian ini ada Naraka punya Mas Ian. Dia itu ini lakunya 289 juta. Nah, ini contoh yang lain yang foto selfie yang rame ya. Gozali. Meskipun dia jualnya murah, tapi volume trade-nya di sini saat dia ngejual pertama kan murah tuh, cuma berapa puluh ribu kayak gitu fotonya. Nah, cuman karena adanya transaksi yang terus berulang kali ya dari karya dia kayak kolektor satu kemudian dijual lagi kayak gitu. Dia punya volume trade sekian. Volume itu kayak omset lah. Nah, di sini dia akan mendapatkan royalties yang besar antara 5% sampai dengan 10%. Nah, anggaplah 10%. Berarti dia udah bisa mendapatkan berapa nih 10% dari 385 Ethereum. Sedangkan nilai satu Ethereum tadi sekitar 50 juta gitu. Jadi besar juga dia dapat royaltinya. Nah, ini ada kategori mungkin masuknya kalau Gozali ini masuknya ke meme kali ya, karena akan lucu. Lucu, unik ya, karena kayak baru ada ini kayak orang foto selama 5 tahun diupload di NFT. Itu belum ada sebelumnya. Kayak oke, dia yang pertama, dia unik dan sesuatu yang unik, sesuatu yang orisinil itu dapat apresiasi di dalam komunitas NFT. Nah, ini yang saya sebut tadi ya sampai dengan 1 triliun. Ini Everydays ya, karya Beeple. Dia laku fantastis ya harganya, dan ini juga yang menyebabkan saya masuk ke NFT karena ada berita ini ya di awal tahun 2021. Nah, ini buat info teman-teman, karena memang masih sangat sedikit ya para orang-orang Indonesia yang ngerti tentang NFT, ataupun mereka penasaran dengan NFT, pengen masuk tapi nggak tahu nih gimana caranya masuk ke NFT dengan cara yang benar gitu. Karena ada hal-hal apa aja yang harus dipelajari biar mereka bisa masuk ke NFT dengan cara yang benar. Makanya dari ID NFT itu ngadain ID NFT Academy, NFT School for Indonesia. Ini kita adain pertama di Indonesia. Nah, di sini ini adalah sekolah NFT yang gratis ya buat para peserta buat bisa ikut. Di sini saat ini yang daftar sudah lebih dari 2.300 ya. 2.300 peserta yang sudah daftar. Kemudian di sini ada 50 lebih speakers dan coach yang nanti akan mengedukasi. Kemudian juga ada 200 slot beasiswa minting. Ada kelas NFT untuk pemula, di sini akan diajarin benar-benar dari basic ya. Ada sesi coaching. Nah, sesi coaching di sini nanti akan ngebantu para kreator secara teknis untuk pembuatan karya, dan terakhir ada pameran virtual di Metaverse. Nah, ini programnya sudah berjalan ya. Kita kemarin sudah kick off tanggal 15 sampai dengan 17 April. Ini udah lebih dari 3.000 peserta dari 3 platform ya yang ikut. Dan NFT Class ini akan dimulai tanggal 23 April besok. Nah,
ini buat teman-teman di sini kalau misalnya tertarik dengan NFT, nanti hari ini tanggal 20 itu masih bisa daftar ya. Hari ini terakhir buat pendaftaran. Kemudian setelah NFT ada coaching ya. Setelah itu ada main workshop dan exhibition. Di exhibition ini selama 3 minggu dan nanti di setiap minggu juga ada session talk-nya. Nah, ini adalah beberapa speakers ya, dari mulai selebriti, kemudian Uji ya, senior di NFT, ya, ada Chef Arnold, ada Dennis, ya, ada Cheryl, ada Dagelan, Gozali juga ya, Gozali, ini juga kemarin dia ngisi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali speakers ya gitu, selama lebih dari 2 bulan akan menemani gitu. Nah, kita juga disupport ya oleh banyak sekali community, bahkan kampus, ada lebih dari 10 kampus yang support acara ini. Kita sosialisasi ke mereka dan mereka juga tertarik gitu buat pada ikut. Nah, buat teman-teman yang di sini tertarik, silakan manfaatin ya. Mumpung hari ini masih bisa daftar ya, hari ini terakhir, silakan bisa daftar di academy.idnft.id. Teman-teman bisa isi form di situ, seperti itu. Ya, ini IDNFT. Teman-teman kalau misalnya penasaran pengen tahu lebih jauh tentang NFT ataupun IDNFT, silakan bisa follow Instagram di id.nft, kemudian di Twitter ada di idnft_, dan di Discord kita di discord.gg/idnft. Discord adalah platform utama IDNFT ya, dan NFT pada umumnya, yang karena di situ banyak fitur dan terkonek secara Web3 kayak gitu, kayak sangat support dengan dunia Web3. Nah, ini teman-teman, terima kasih. Sekian saja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau misalnya masih bingung ataupun mau tanya-tanya terkait dengan dunia NFT, boleh. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih ya Mas Budi atas ini pemaparan materinya. Ini adalah insight yang baru banget ya, bahkan buat saya nih. Untuk teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau yang masih mengganjal atau penasaran, boleh ditanyakan langsung ke Mas Budi ya. Silakan teman-teman. Oke, dari langsung bisa on mic dari siapa nih? Muhammad Agus ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa open kamera karena di tempat saya baru mati listrik, tadi sinyalnya kurang stabil. Izin bertanya, sebagai orang awam, kami sebagai mahasiswa misal akan masuk ke dunia NFT. Nah, itu seberapa aman kira-kira data kita di platform tersebut? Kalau sebagai contoh kan kayak seperti platform investasi lainnya seperti Bybit atau Ajaib itu kan ada OJK yang mengawasi. Sedangkan di NFT sendiri apakah ada lembaga yang seperti itu? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus ya, sangat bagus sekali. Adanya keamanan aset-aset kita gitu ya. Nah, di NFT ini seperti tadi yang saya sampaikan, NFT itu menggunakan sistem desentralisasi. Jadi yang dimaksud desentralisasi adalah kita tidak tergantung pada satu server ya. Misal dan di sini saya garis bawahi, mungkin tadi yang dikasih sampel adalah Bybit gitu kan, itu aset investasi buat jual beli saham ya. Mungkin di sini agak berbeda ya. Konteks dalam NFT di sini adalah aset digital, yaitu berupa gambar, berupa yang lain-lain tadi seperti yang disebutkan gitu. Nah, keamanan dari adanya NFT ini bisa dikatakan ini sangat aman ya, karena semua aset yang kita upload itu akan masuk ke dalam sebuah server yang itu desentralisasi, dan itu akan masuk langsung ke dalam wallet kita. Nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit kayak gitu.
Jadi selama wallet kita aman, ya karya tersebut akan selalu masuk ke wallet kita kayak gitu. Akan selalu aman, meskipun misal sebuah marketplace ya, misal salah satu marketplace yang mungkin yang cukup populer adalah OpenSea. Meskipun OpenSea mengalami gangguan servernya ya ataupun mati gitu. Nah, aset-aset digital kita tetap masih ada karena itu desentralisasi. Jadi tidak tergantung pada marketplace tertentu gitu. Itu akan benar-benar terpisah ya dari adanya satu server ataupun yang lainnya kayak gitu. Karena sifatnya terdesentralisasi gitu. Nah, ini yang menarik di NFT. Dan secara kepemilikan buat aset-aset digital ini adalah sangat bagus sekali ya kayak gitu. Misalnya lagi sekarang kan banyak nih kalau misalnya contoh buat game. Ketika kita misal main Mobile Legend ya, main Mobile Legend di situ kita punya aset-aset kayak skin, senjata dan lain sebagainya gitu. Itu saat ini itu masih sifatnya tersentralisasi. Gitu. Namun ke depan game-game seperti itu, aset-aset digital yang kita punya, meskipun Mobile Legends-nya sudah mati, let's say bermasalah gitu ya, ataupun tutup gitu, aset-aset digitalnya, misal skin dan sebagainya, itu masih ada di wallet kita kayak gitu. Itu karena sifatnya udah terdesentralisasi gitu. Jadi nggak tergantung pada server dari platform tertentu kayak gitu. Nah ini dikatakan bisa aman, sangat aman sekali untuk dalam hal kepemilikan karya ya, karena karyanya benar-benar ownership-nya kita miliki dan itu servernya terdesentralisasi kayak gitu. Jadi nggak bisa diotak-atik oleh orang lain, kecuali wallet kita diambil gitu, ataupun wallet kita dihack kayak gitu. Orang lain bisa ngambil aset-aset yang ada di wallet kita gitu. Nah menarik. Nah salah satu hukum juga di NFT ataupun blockchain itu semuanya berjalan maju, nggak ada berjalan ke belakang gitu, nggak bisa diedit, nggak bisa di delete dan lain sebagainya. Semuanya kayak maju kayak gitu datanya kayak gitu. Nggak bisa ke belakang kayak gitu. Jadi kayak maju terus gitu. Bisa dijual, bisa ditransfer, bisa diapa-apain, tapi kalau misal di undo atau mau diedit sebelumnya yang udah ini nggak bisa gitu. Semoga itu bisa menjawab karena memang tadi yang sampel ini agak berbeda ya. Oke, saya tambah lagi. Kalau kaitannya dengan aset digital yang mungkin di sini aset kripto mungkin ya. Sebenarnya di Indonesia sendiri saat ini ya ada lembaga itu dari asosiasi, kemarin juga saya sempat diundang ya pelantikannya, itu adalah Indonesia Cryptocurrency Association. Oh, Indonesia Crypto Consumer Association. Di situ adalah sebuah asosiasi yang akan mewadahi ataupun verifikasi aset-aset digital mana yang ataupun NFT ataupun token tertentu yang itu aman diperjualbelikan kayak gitu. Dan sebenarnya sekarang buat di Indonesia sendiri ya untuk platform-platform trading kripto itu juga ada yang sudah terawasi OJK. Ada banyak gitu. Jadi kita bisa pilih platform-platform yang di situ sudah lolos OJK dan aman aman digunakan untuk di Indonesia seperti itu. Sedangkan memang untuk NFT sendiri, untuk token NFT yang non-fungible token, memang belum ada regulasinya kayak gitu. Secara spesifik. Tapi untuk aset-aset kripto sudah ada. Ya, makasih Mas Budi atas jawabannya. Untuk Agus gimana? Muhammad Agus, masih ada udah puas dengan jawaban dari Mas Budi atau masih ada yang mau didiskusikan lagi? Jawabannya sudah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Oke, buat teman-teman yang lain silahkan masih ditunggu untuk kita diskusi bareng-bareng. Atau mungkin dari saya, Mas Budi boleh bertanya. Saya penasaran juga. Iya, Pak, silakan. Itu yang saya ingin tanyakan di sini berkaitan value dari dari aset digitalnya kita. Nah, artinya Mas Budi tadi mengatakan bahwa itu berjalan ke depan. Artinya apakah dari value-nya aja ini nggak bakal menurun secara nilainya, atau ada kemungkinan ketika kita membeli suatu aset dan ternyata kita jual dan nggak ada yang minat, otomatis turun gitu nilainya? Ya, ini juga pertanyaan menarik. Jadi kalau untuk nilai
nilai itu kan yang menentukan pasar. Secara hukum sebenarnya sama dengan nilai pasar pada umumnya gitu ya. Ketika memang permintaan lagi naik, tentu harganya akan terus naik seperti itu. Dan ketika memang permintaan turun, juga nanti harganya bisa turun seperti itu. Jadi kalau untuk secara hukum pasar semuanya sama, nggak ada bedanya. Jadi bisa juga berarti turun suatu saat nanti, walaupun saat ini saya dapatnya dengan harga mahal karena lagi banget gitu. Iya, betul sekali. Cuman tadi yang dimaksud dengan konteks untuk maju itu adalah dari segi teknologinya gitu. Karena kalau misalnya di Web 3.0 ya seperti kita misal di Instagram gitu ya, kita ngupload kita mesti bisa edit. Nah, ketika udah di Web3, udah masuk dalam blockchain, itu udah nggak bisa diedit. Nilai tokennya itu nggak bisa diedit, kayak gitu. Bukan nilai tokennya, kayak pencatatannya, segala macam itu udah nggak bisa diedit. Kayak biasanya dihapus ataupun di-delete kan juga maksudnya ke belakang kan. Maksudnya ke depan kayak gitu. Oke, Mas. Terima kasih Mas Budi atas jawabannya. Nah, oke, dari teman-teman yang lain mungkin silahkan, ayo. Mohon maaf Mas Budi, tadi Mas Budi punya waktunya sampai jam 2:30 ya? Ya, betul. Ya, masih kita punya waktu 15 menit ya teman-teman. Oke, dari Irfan mungkin. Kok hilang toh Irfan? Oke, nggak ada ya yang mau ditanyakan dari teman-teman. Mungkin langsung aja karena nggak ada dan waktunya juga tinggal 15 menit. Mungkin closing statement nih buat dari Mas Budi buat teman-teman semua, seandainya nih dari teman-teman pengen banget gabung di NFT. Nah, tip-tipnya dari Mas Budi gimana gitu? Ya. Jadi teman-teman, NFT ini akan menjadi lebih populer lagi ya ke depan ya, karena ini bukan kayak banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan tren sesaat itu. Bukan, ini enggak seperti itu. Ini akan terus maju karena perkembangan teknologi seperti itu. Jadi semakin ke depan, orang-orang akan semakin familiar, kemudian akan banyak sekali orang yang akan menggunakan teknologi ini ya, mulai dari sosial media, kemudian konten-konten gitu, brand-brand besar ya. Bahkan Facebook sendiri sudah ganti nama mereka menjadi Meta, yang itu akan nanti menggunakan konsep ini buat ke depan seperti itu. Jadi akan banyak opportunity tentu ke depan di dunia NFT, terlepas dari di bagian manapun akan banyak sekali peluang di situ. Nah, ketika teman-teman mau masuk, yang harus dilakukan adalah belajar dulu, kenali dulu apa itu NFT, dan teman-teman kalaupun masuk mau seperti apa. Apakah mau menjadi kreator, yang di situ adalah ngejual karya gitu ya, atau ingin menjadi kolektor, yang misal, ataupun investor ya, kayak membeli karya, kemudian kalau harganya tinggi, dijual gitu ya, cari keuntungan, itu juga bisa. Tentu ketika kolektor ya ada resikonya gitu. Cuman semua itu teman-teman kalau masuk harus benar-benar belajar dan ngerti dulu nih terkait dengan dunia NFT ya, Web 3.0, kemudian hal-hal lainnya ya. Karena ini adalah sesuatu yang baru, kayak semuanya pasar segala macam di sini masih belum stabil, jadi harus belajar dan pelajari cara masuk yang betul seperti apa untuk masuk NFT itu. Karena jangan sampai salah ya, karena kalau salah nanti itu juga bisa ngerugiin gitu. Nah, biar teman-teman nggak salah, silakan teman ikut aja tuh komunitas ID NFT ya, dengan cara gabung di Discord. Situ teman-teman bisa terkontak dengan ribuan orang yang setiap hari berdiskusi ya, kayak 24 jam, kayak nggak putus-putus gitu, ngebahas tentang NFT, saling berjejaring, networking ya, dan juga kolaborasi gitu. Dan teman-teman kalau misalnya tertarik juga bisa ikut ID NFT Academy. Di situ akan benar-benar diajarin benar-benar dari basic ya buat para kreator kayak gitu. Jadi
Kalau mau masuk, maksudnya silakan masuk dengan cara yang benar, pelajari dulu, pahami resikonya dan lain sebagainya, biar teman-teman nggak salah aja, gitu, nggak salah langkah. Siap Mas Budi, terima kasih atas saran ketika buat teman-teman ya, kita nanti menjadi anggota baru dari NFT ini. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, yuk kita on cam dulu buat dokumentasi teman-teman. Ya, teman-teman yang lain ditunggu ya. Yuk, ayo buka kameranya. Belum ada separuh, masih di belakang masih banyak nih. Kita ada 3 slide, belum sampai 1 slide yang buka kamera. Oke, kita mulai. Saya mulai ya untuk ini, untuk ambil gambarnya. Saya hitung 1, 2, 3. Ini dimulai dari layar pertama ya. Oke, lanjut ke layar yang kedua ya. Bentar. Layar kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke teman-teman, Mas Budi, Miss Susnu, nah kelihatannya kita udah sampai di penghujung acara di kuliah praktisi ini. Mungkin ada Miss Susnu mau ada yang ditambahkan? Ya, Mas Budi, terima kasih ya sudah mengisi kelas yang hari ini. Kita masih ketemu lagi besok sore ya Mas ya dengan Mas Wahyu dengan manajemen investasi juga, namun agak berbeda ini besok di kelas karyawan. Tapi kelas karyawan kami itu kelas karyawan UNY Mas Budi. Jadi mungkin agak berbeda audiensnya ya. Terima kasih atas jalinan silaturahmi ini. Semoga next time kita masih bisa kerjasama lagi ya Mas Budi. Dan mohon maaf keterlambatan tadi karena dosen pengampu juga ada halangan tidak bisa masuk, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Suhar yang mampu membawakan acara dengan show dan blood show, bagus lah ya pokoknya. Dan juga teman-teman mahasiswa, terima kasih ya meskipun beberapa di antara mereka sedang magang, masih menyempatkan untuk mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua ya. Terima kasih semua. Oke, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya link presensinya di bawah, copy dulu. Udah ya, udah ada yang ngopi ya, salah satu saya admit ya dari sini.